Bayangkan berada jauh di tengah laut, bukan untuk menangkap ikan, bukan pula untuk mencari lobster, tetapi justru memanen sesuatu yang selama ini sering dianggap sebagai pengganggu. Di permukaan laut, terdapat pelampung-pelampung besar yang menjadi tempat menempelnya berbagai organisme laut. Salah satunya adalah teritip, hewan kecil bercangkang keras yang dapat menempel sangat kuat pada permukaan benda yang berada di laut. Sekilas, teritip mungkin terlihat tidak berharga. Namun bagi para pekerja laut dalam video ini, ribuan teritip yang menempel pada pelampung justru menjadi sesuatu yang layak untuk dipanen. Dan cara mereka mengambilnya benar-benar sederhana. Tanpa mesin canggih, tanpa peralatan otomatis yang rumit, mereka hanya mengandalkan palu dan tenaga manusia. Begitu sampai di lokasi, para pekerja mulai memeriksa bagian pelampung yang dipenuhi teritip. Permukaannya hampir tidak terlihat lagi karena tertutup oleh cangkang-cangkang keras yang menumpuk dari waktu ke waktu. Inilah bagian yang membutuhkan tenaga besar. Dengan palu di tangan, setiap teritip dipukul dan dilepaskan satu persatu. Suara palu terdengar terus-menerus di tengah lautan. Meskipun terlihat sederhana, pekerjaan ini ternyata tidak mudah. Teritip memiliki kemampuan menempel yang sangat kuat. Mereka menggunakan zat perekat alami untuk melekat pada batu, kayu, kapal, tiang, hingga berbagai struktur yang berada di laut. Karena itulah, untuk melepaskannya, para pekerja harus memberikan pukulan yang tepat. Terlalu lemah, teritip tidak terlepas. Terlalu keras, bagian cangkangnya bisa hancur. Jadi dibutuhkan pengalaman untuk mengetahui bagaimana cara memukul dan melepaskannya dengan cepat. Semakin lama pekerjaan berlangsung, semakin banyak teritip yang berhasil dikumpulkan. Yang awalnya hanya terlihat seperti tumpukan kecil, ternyata jumlahnya bisa mencapai ribuan ekor. Disinilah kita bisa melihat bahwa pekerjaan sederhana di laut ternyata membutuhkan ketekunan luar biasa. Para pekerja harus terus berdiri atau bergerak di atas struktur laut sambil menghadapi panas matahari, angin, ombak, dan permukaan yang licin. Satu persatu teritip dikumpulkan. Tidak ada yang boleh terbuang sia-sia. Karena ketika dikumpulkan dalam jumlah besar, hasilnya tentu menjadi jauh lebih bernilai dibandingkan jika hanya mengambil beberapa ekor. Menariknya, proses seperti ini juga menunjukkan bagaimana manusia memanfaatkan sumber daya laut dengan cara yang sangat sederhana. Tidak semua hasil laut harus diperoleh menggunakan kapal besar atau teknologi modern. Di beberapa tempat, pengetahuan dan pengalaman para pekerja justru menjadi alat utama. Mereka tahu bagian mana yang paling banyak ditumbuhi teritip. Mereka tahu bagaimana cara melepaskannya. Dan mereka tahu bagaimana mengumpulkan hasilnya agar tetap bisa dimanfaatkan. Inilah salah satu alasan mengapa pekerjaan tradisional di laut tetap menarik untuk diperhatikan. Karena di balik proses yang terlihat sederhana, terdapat pengalaman yang diwariskan dan keterampilan yang tidak bisa didapatkan hanya dalam satu hari. Setelah proses pemukulan selesai, hasil panen kemudian dikumpulkan. Lihat saja jumlahnya, begitu banyak. Tumpukan teritip yang sebelumnya menempel di pelampung, kini sudah memenuhi wadah pengumpulan. Pada tahap berikutnya, hasil tersebut biasanya perlu dipilah dan dibersihkan untuk memisahkan bagian yang layak dimanfaatkan dari pecahan cangkang, organisme lain, atau kotoran yang ikut terbawa. Proses pemilahan ini juga tidak kalah penting, karena hasil laut yang baru diambil dari lingkungan alami tentu tidak langsung siap digunakan. Kebersihan dan kualitas harus diperhatikan sebelum masuk ke tahap pengolahan atau pemasaran. Dan dari sinilah kita bisa mengambil satu pelajaran menarik. Sesuatu yang terlihat biasa saja belum tentu tidak memiliki nilai. Di mata sebagian orang, ribuan teritip yang menempel di pelampung mungkin hanya dianggap sebagai gangguan. Tetapi bagi pekerja yang mengetahui cara memanfaatkannya, organisme tersebut bisa menjadi sumber penghasilan. Inilah gambaran kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Mereka tidak hanya menangkap ikan, mereka memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia selama dilakukan dengan cara yang tepat dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Yang paling mengagumkan dari pekerjaan ini bukan hanya jumlah hasil yang berhasil dikumpulkan, tetapi kesabaran dan tenaga yang dibutuhkan untuk mendapatkannya. Bayangkan harus memukul satu persatu ribuan teritip yang menempel sangat kuat, sementara ombak terus bergerak di bawah kaki. Pekerjaan seperti ini mungkin terlihat sederhana dari layar, namun ketika dilakukan secara langsung, tentu membutuhkan fisik yang kuat, konsentrasi, dan pengalaman. Dan setelah melihat seluruh prosesnya, kita jadi mengerti bahwa pekerjaan di laut tidak selalu semudah yang terlihat. Ada keringat, risiko, dan perjuangan di balik setiap hasil yang berhasil dibawa pulang. Jadi apakah benar ini bisa disebut lobster orang miskin? Tentu saja sebutan tersebut lebih merupakan istilah menarik untuk menggambarkan bentuk hasil laut yang tidak biasa. Bukan berarti teritip benar-benar lobster. Yang jelas, video ini memperlihatkan bagaimana sebuah organisme laut yang sering dianggap mengganggu ternyata bisa dipanen dan dimanfaatkan. Dari pelampung yang dipenuhi teritip, dipukul satu persatu dengan palu, dikumpulkan dalam jumlah besar, hingga akhirnya menghasilkan satu tumpukan hasil laut yang benar-benar mengagumkan.
Inilah sisi lain kehidupan para pekerja laut yang mungkin jarang kita lihat. Kalau menurut kalian, apakah pekerjaan seperti ini terlihat mudah atau justru sangat melelahkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya tentang kehidupan nelayan, hasil laut, dan berbagai cara unik manusia memanfaatkan kekayaan laut.